Annyeonghaseyo, Sidisemieyo. Hari ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu salwa tentang Annyeonghaseyo. Nah, di sini di bab ini kita sudah masuk atau sudah mulai untuk memperkenalkan diri, yang mana nanti kita akan membuat kalimat untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Nah, untuk di materi ini kita akan belajar tentang 자기소개 atau perkenalan diri, yang mana kita harus mempelajari terlebih dahulu kosakata serta partikel-partikel yang akan dijadikan sebuah kalimat. Yang pertama ada partikel en atau nen. En atau nen merupakan partikel penanda topik. Hanya partikel penanda topik saja, tidak ada arti dalam bahasa Indonesianya. Jika nanti ada kosakata yang ditempelin dengan en atau nen, dia adalah topik kalimat atau dia adalah topik yang lagi dibicarakan di kalimat tersebut. Nah, rumus menggunakannya yaitu ada kata benda hanya digunakan pada kata benda. Jika kata benda berakhiran konsonan atau yang di bawahnya itu ada bacimnya, ada konsonan akhirnya, maka dipakaikan en. Namun sebaliknya, apabila kata benda berakhiran vokal, maka dipakaikan nen. Masuk ke contoh. Ada contohnya. Saya bahasa Koreanya yaitu jo. Nah, di sini dari jo tidak terdapat bacim. Maka yang dipakaikan yaitu kata benda yang berakhiran vokal atau yang tidak memiliki bacim, yaitu nen. Nah, dia disambungkan dengan sayanya, yaitu jo-nya ini disambungkan menjadi jonen. Jonen yang artinya tetap saya. Namun si saya ini adalah topik kalimatnya atau yang lagi dibicarakan dalam kalimat tersebut. Jadi apa yang dibicarakan yaitu sayanya. Lalu yang kedua ada irem atau dalam bahasa Indonesianya nama. Nama yaitu irem. Yang mana di sini dari irem terdapat bacim atau terakhirnya itu konsonan. Yang mana nanti rumusnya kita memakai en. Dipakaikan di irem, dipakaikan en. Ditempelkan menjadi iremen. Cara membacanya yang tadi bacimnya ini, karena yang bulat tidak dibaca, dia naik ke atas. Tapi hanya cara membacanya saja. Jadi membacanya iremen, iremen. Seperti itu. Jadi untuk enen ini tidak ada bahasa Indonesianya, namun apabila kata benda yang ditempelkan itu adalah topik kalimatnya atau yang sedang dibicarakan. Misalnya di sini yang tadi ditempelkan jo, berarti sayanya yang lagi dibicarakan di kalimat itu. Atau irem, berarti nama yang lagi dibicarakan di kalimat tersebut. Lalu yang kedua, kita masuk ke yeyo atau iyeyo, yang artinya adalah. Artinya adalah. Nah, cara menggunakannya dia sama seperti tadi, ditempelkan dengan kata benda. Jika berakhiran konsonan dipakaikan iyeyo, namun sebaliknya apabila vokal ditempelkan dengan yeyo. Nah, untuk yeyo iyeyo ini adalah semi formal, yang mana yang kita ketahui di Korea itu mempunyai sopan kesopanan bahasa. Nah, ini terakhiran yeyo iyeyo itu adalah semi formal. Dia termasuk formal, termasuk sopan, namun yang biasa saja. Nah, untuk lebih formalnya lagi ada imnida yang nanti akan kita pelajari di bab berikutnya. Nah, untuk rumusnya yang tadi ya, kata benda terakhiran konsonan pakai iyeyo, sebaliknya vokal pakai yeyo. Kita masuk ke contoh saja. Nah, di contohnya ada saya adalah Siti, yang mana di sini strukturnya masuk ke SP, subjek dan predikat. Namun di sini predikatnya adalah Siti, ada dua, yang mana nanti di Korea yang tadinya di Indonesia SPOK, di Korea menjadi SKOP. Jadi dibalik, S-nya tetap di depan, subjeknya tetap di depan, lalu nanti dari subjek kita ke belakang, lalu ke depan lagi. SKOP, SKOP. Yang mana nanti subjeknya kan karena ada di
depan, nanti diturunin dulu di bawah. Masih sama-sama di depan. Saya tetap saya di depan. Saya di depan. Lalu adalah Siti. Karena predikatnya cuma satu, tapi ada dua kata yang mana harus tetap dibalik. Jadi saya, Siti, adalah. Nah, kita masukkan ke dalam bahasa Korea. Siti yang tadi sudah kita pelajari yaitu saya itu adalah Jo. Jo, kita masukkan Jo. Nah, karena di kalimat ini adalah kalimat penjelasan yang mana pakai adalah, otomatis sayanya sedang dibicarakan atau sayanya adalah topik kalimat tersebut. Maka harus dipakaikan partikel antara en atau nen. Nah, sekarang dari Jo, karena tidak ada bacimnya, maka dipakaikan nen. Jonen, yang mana yang lagi dibicarakan di kalimat tersebut adalah sayanya. Sayanya kenapa? Saya adalah Siti. Jadi sayanya lagi dijelaskan, sayanya Siti, seperti itu. Jonen Siti, masukkan ke dalam hangul. Siti sudah jadi. Dari Siti terdapat bacim atau tidak? Tidak, karena dari Siti terakhirnya vokal atau tidak ada bacim, yang mana nanti dipakaikan yang yeyo nih rumusnya. Kalau vokal pakainya yeyo, ditempelkan kepada Sitinya. Jadi seperti ini. Jadi saya adalah Siti dalam bahasa Koreanya 저는 Siti예요. 저는 Siti예요. Jika diartikan saya dan belakang adalah Siti. Seperti itu. Jadi kalau di Korea, mau di Indonesia ke Korea ini dibalik dulu, nanti kalau dari Korea ke Indonesia pun sama, diartiinnya dari awal dulu karena S-nya sama-sama di depan. Jadi dari awal dulu saya langsung ke belakang adalah Siti, seperti itu. Lalu yang kedua ada saya adalah orang Indonesia. Nah, di sini sayanya subjek adalah orang Indonesia, hanya predikat satu, tapi katanya ada tiga, yang mana nanti tetap dibalik dari belakang maju ke depan. Jadi saya adalah orang Indonesia, dimasukkan struktur Korea, jadi saya Indonesia, orang adalah. Seperti ini. Saya Indonesia, orang adalah. Kita masukkan ke dalam bahasa Korea. Saya masih sama Jo, tapi di sini sayanya pun masih yang menjadi topik kalimat yang lagi dibicarakan di kalimat ini. Maka Jo-nya masih tetap memakai partikel topik yaitu en atau nen, yang mana sayanya tidak ada bacip maka nen. Jonen Indonesia, Indonesia tetap Indonesia, namun di hangulin karena dia serapan dari bahasa asing. Indonesia, Jonen Indonesia. Lalu ada orang dalam bahasa Koreanya yaitu saram. Saram. Nah, dari saram ini mau masuk ke adalah. Tadi adalah kan ada yeyo atau iyeyo, yang mana rumusnya berbeda. Apabila akhirnya konsonan pakai iyeyo, vokal pakai yeyo. Kita lihat dulu yang di terakhirnya yang mau ditempelin adalah ada, yaitu orangnya. Orang bahasa Koreanya saram, terakhirnya ada bacim atau konsonan di bawahnya nih. Di terakhirnya ada konsonan, maka pakainya iyeyo. Tempelkan dengan saram. Saram iyeyo. Jadi saya adalah orang Indonesia dalam bahasa Korea yaitu 저는 Indonesia saram iyeyo. Seperti itu. Jadi nanti kalian akan membaca di bukunya ada sesuatu perkenalan diri, dan nanti kalian menemukan partikel en dan iyeyo yeyo. Sekian materi kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya.